Good morning. Greetings from Dallas, Texas. In this weekend, I have a chance to share the information on all about Texas. Hopefully, this video is quite useful, enjoyable to all our friends in Indonesia. And at this time, I will share the information regarding shed or storage to keep our gardening tools, which are commonly located at the back of the house. Let's see them all together. Ini adalah salah satu contoh daripada shed yang kita bicarakan di sini. Banyak rumah di Amerika memiliki shed atau gudang perlengkapan kebun di belakang rumahnya. Terutama rumah-rumah dengan halaman atau kebun yang luas memerlukan gudang untuk menyimpan traktor, pemotong rumput, kereta pengangkut tanah, mesin pemotong dahan, dan lain sebagainya. Peralatan ini biasanya tidak disatukan dengan peralatan-peralatan otomotif di garasi mobil. Ini adalah shed yang dijual di tempat umum. Ada yang berlantai 2 dan ada pula yang satu lantai, bergantung pada kebutuhannya. Shed yang berlantai 2 biasanya harganya berkisar antara 10 sampai 15.000 dolar. Sedangkan shed yang berlantai 1 dengan ukuran sedang harganya berkisar antara 6 sampai 8.000. Coba kita lihat bagian dalamnya. Teman, beginilah tampak di bagian dalamnya. Shed ini dijual tanpa dilapisi di bagian dalamnya. Bergantung pada kebutuhannya, apabila hanya untuk digunakan sebagai gudang dari peralatan perkebunan, maka shed ini sudah siap untuk digunakan. Coba kita lihat shed yang lebih kecil ukurannya. Ya, di bagian dalamnya juga tidak dilapisi, dan shed yang ukuran kecil seperti ini biasanya tidak dilengkapi dengan jendela ataupun lubang untuk udara masuk. Bagaimanapun, pembelian shed ini dapat dimodifikasi dengan desain-desain yang kita inginkan. Ada pula orang-orang yang membeli shed untuk dirubah menjadi suatu tiny house ataupun tree house. Untuk tujuan ini, tentu pilihannya perlu disesuaikan. Misalnya, pilihan pada shed yang terbuat dari kayu, bukan yang terbuat dari metal. Shed dari kayu akan lebih mudah dimodifikasi atau dilapisi bagian dalamnya sehingga nyaman untuk dihuni pada saat summer ataupun winter time. Akan mudah dijumpai kanal-kanal YouTube yang menunjukkan cara merubah shed menjadi suatu rumah kecil untuk dihuni di belakang rumah utama. Atau dapat pula shed ini ditingkatkan menjadi suatu workshop atau tempat untuk melakukan hobi atau pekerjaan tertentu. Misalnya workshop kerajinan, workshop perakitan elektronik, ataupun home office di belakang rumah.
Dalam memilih shade yang diperlukan, ada beberapa hal yang wajib diketahui. Yang pertama adalah seberapa besar shade yang diperlukan untuk menyimpan semua kebutuhan perlengkapan. Katakanlah ukuran 10 x 10 feet. Kita bisa mencari di department store ataupun secara online mengenai desain yang disukai. Lalu kita juga perlu kembali pada peraturan pada lingkungan tempat kita tinggal, yaitu peraturan HOA atau POA. Teman, ini adalah shade yang telah dimodifikasi sehingga dapat dihuni di bagian dalamnya. Dapat dilengkapi dengan air condition. Bagian dalamnya dapat dilengkapi dengan ornamen-ornamen, juga atasnya, atapnya dapat dilengkapi dengan lapisan-lapisan yang disukai. Apabila sudah dirubah seperti ini, maka shade dapat digunakan sebagai suatu tempat yang fungsinya berubah dari fungsi semula. Kembali lagi pada peraturan di lingkungan tempat kita tinggal. Apakah untuk shade seukuran yang kita pesan memerlukan izin untuk penempatannya? Di sini setiap lingkungan mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang penempatan shade ini, walaupun hanya ditempatkan di belakang properti kita sendiri. Setelah memilih ukuran shade yang disukai, kita perlu mengetahui apakah itu dijual termasuk delivery dan perakitannya. Ukurannya yang besar memerlukan transportasi khusus dan perakitannya memerlukan sedikit keterampilan. Disarankan agar membeli shade sekaligus dengan assemble-nya, walaupun sedikit lebih mahal. Baiklah teman, mudah-mudahan video ini cukup informatif dan sedikit menghibur. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar Anda. Kami akan berusaha menjawabnya. Salam kami dari Texas. Terima kasih.